Di dalam hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, kita seringkali terjebak dalam rutinitas yang tak kenal lelah. Namun, ada sesuatu yang membangkitkan semangat dan menghidupkan kembali ruang kita dengan keindahan, yaitu dengan memelihara tanaman hias. Saat kita berjalan melalui ruangan yang dihiasi dengan tanaman hias, ada perasaan damai yang melanda. Mungkin itu adalah dedaunan hijau yang menyejukkan, atau mungkin itu adalah bunga-bunga warna-warni yang menggoda mata. Bapak izin bertanya, namanya siapa Pak? Gary. Jerry ya? Oke, Kang Jerry izin bertanya Kang mengenai tanaman yang ada di sini. Akangnya jualan apa aja Kang untuk tanamannya? Banyaknya sih tanaman koleksian, banyaknya mah tanaman indoor plant, ya, sama media-media dan pot-pot. Tanamannya mah ya gini aja, tanaman koleksi semuanya. Kalau untuk media tanam itu jenisnya ada berapa banyak Kang? Media tanam tuh dari media dasar, ada kayak tanah, terus sekam, terus juga ada yang udah bentuknya jadi mixing, jadi kompos, terus ada pupuknya aja, jadi ya macam-macam disesuaikan sama tanamannya. Kalau untuk perawatan pemula nih, ingin memelihara tanaman untuk di indoor dulu deh. Indoor. Kira-kira Oke, apa? kalau tanaman indoor, meskipun indoor tapi tetap mereka butuh cahaya matahari karena butuh fotosintesis. Jadi kalaupun misalnya taruhlah di kamar kosan gitu, pasti kan ada jendela tuh. Iya. Yang nggak ada jendela, mungkin bisa seminggu 2 kali dikeluarin tanamannya buat makan. Karena makanan tanaman itu kan dari cahaya matahari, fotosintesis. Nah, untuk penyiramannya sendiri kalau indoor tuh biasanya seminggu sekali karena nggak ada penguapan. Beda sama yang di luar ruangan, ada penguapan dari cahaya matahari, bisa disiram 2 hari sekali. Kalau di indoor mah seminggu sekali juga cukup. Kalau untuk tanaman yang worth it gitu, buat di dalam ruangan gitu untuk di indoor, tanamannya tanaman apa Kang? Yang worth it untuk di indoor, maksudnya yang kuat gitu ya, Ya, yang yang kuat, kuat, yang murah untuk pemula. Ya, kayak gini nih, siri-siri gading. Siri-siri gading dia kuat untuk di indoor, nggak perlu banyak cahaya matahari juga. Cuma ya tetap tadi mereka harus makan seminggu sekali dikeluarin atau enggak disimpan sebelah jendela. Atau enggak mereka tuh bisa disimpan di air juga. Atau ya ada yang punya vas kecil atau apa dipotong masukin situ mereka tumbuh kok. Gitu. Buat nambah-nambah oksigen di kamar lumayan. Nah, kalau untuk tanamannya sendiri di sini yang asli dari Indonesia ada banyak. Asli dari Indonesia ada banyak, kayak kuping gajah kayak gini. Terus siri-siri gading juga dari sini, atau enggak Schinapsus endemik Indonesia ada beberapa. Banyaknya impor sih di sini, cuma ya beberapa ada yang dari Indonesia. Asli Indonesia. Kalau misalnya untuk perawatan sehari-hari budgetnya berapa sih kira-kira keluarnya? Cuma air doang Kang. Cuman air doang. Paling pupuk dikeluarin itu untuk 6 bulan sekali beli pupuk. Ditabur aja, pakai pupuk tabur bisa, atau enggak pupuk yang udah di mixing tadi sama media juga bisa. Itu diganti per 6 bulan sekali. Enggak mahal kok. Tapi Kang nih kan banyak banget nih yang pengen melihara tanaman gitu. Terutama kaum pemuda gitu yang pengen banget mulai main hidroponik atau melihara tanaman di dalam ruangan gitu. Untuk harga tanamannya itu dari berapa ke berapa sih Kang? Harga tanaman paling murah 15.000. 15.000. 15.000, 20.000 sampai yang jutaan juga ada. Berarti untuk penghobi itu worth it banget ya? Ya, tergantung mereka hobinya di tanaman endemik atau di impor, tanaman impor. Ada yang variegata, ada yang enggak variegata, ya gitu. Tapi Kang, untuk kan ada tanaman luar negeri ya, yang masuk ke Indonesia impor terutama. Itu adaptasi lingkungannya apakah susah atau gampang? Lumayan, beberapa jenis kayak philodendron mereka gampang untuk adaptasi di Indonesia. Tapi untuk beberapa tanaman, jangankan luar negeri, dari Kalimantan ke sini aja perlu aklimatisasi. Jadi nggak semuanya, karena kan gimana ya, tanaman itu kan sensitif, mereka juga makhluk hidup ya, sensitif sama
lingkungan hidup, cahaya, air. Kalau beda ya mereka juga adaptasi sendiri gitu. Cuma untuk jenis-jenis tertentu mereka gampang untuk beradaptasi. Oke. Ada pesan nggak sih buat para penghobi yang baru mulai gitu? Kira-kira tips and triknya melihara tanaman gitu untuk semua tanaman lah secara umum gimana sih? Iya. Tips and trick atau nggak pesan-pesan ya? Iya. Jangan takut untuk melihara tanaman karena nggak ada istilah tangan panas atau tangan dingin. Semua tangan sama asal mau belajar. Intinya mereka makhluk hidup, perlu air, makanannya air sama cahaya. Itu aja sih kalau tanaman, jadi nggak usah takut untuk melihara yang mahal atau enggak yang murah. Mulai dari yang murah dulu aja. Yang murah udah sehat, cobain yang mahal. Itu mah untuk hobi-hobi kalau yang mahal. Kalau yang murah-murah ya pasti bisa kok. Itu juga untuk apa? Ya nama-nama oksigen lumayan. Simbiosis mutualisme sama tanaman. Tetap perlu diingat, keindahan tanaman hias tidak datang tanpa tanggung jawab. Merawat tanaman adalah sebuah kegiatan yang membutuhkan kesabaran dan perhatian. Setiap tanaman memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, mulai dari sinar matahari yang cukup, air yang tepat, hingga perawatan khusus sesuai dengan jenisnya. Tanaman dan tumbuhan adalah penjaga kehidupan yang setia, menawarkan kecantikan yang tak terlukiskan, dan memberikan kesegaran bagi pikiran dan jiwa kita.